Nama saya Abdul Rafiq dan rekan saya Muhammad Aidil. Nama saya Fikri. Jadi di sini kami akan menyampaikan biografi tokoh nasional yang bernama Rohana Kudus. Baik, yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu latar belakang Rohana Kudus. Rohana Kudus dilahirkan sebagai Siti Ruhana pada tanggal 20 Desember 1884 di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam di pedalaman Sumatera Barat, Hindia Belanda. Ayahnya Muhammad Rashid Mahadi Raja Sultan adalah Kepala Jaksa Kerasidenan Jambi dan kemudian Medan. Ruhana adalah saudara tiri Sultan Syahrir dan sepupu Agus Salim, baik intelektual dan politisi penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Dia juga bibi penyair Indonesia Chairil Anwar. Ruhana cerdas meski tidak mengenyam pendidikan formal. Dia sering belajar dengan ayahnya yang mengajarinya membaca dan studi bahasa. Ketika ayahnya ditugaskan di Jalan Panjang, Sumatera Barat, dia meminta tetangganya, termasuk istri jaksa lain, untuk mengajarinya membaca dan menulis dalam aksara Jawi dan Latin, dan keterampilan rumah tangga seperti membuat rendang. Setelah kematian ibunya pada tahun 1897, ia kembali ke Koto Gadang dan menjadi semakin tertarik untuk mengajar gadis-gadis di sana untuk belajar kerajinan tangan dan membaca Al-Quran, meskipun ia sendiri masih anak-anak. Ruhana adalah seorang perempuan yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama untuk kaum perempuan. Pada zamannya, Rohana termasuk salah satu dari segelintir perempuan yang percaya bahwa diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kesempatan untuk mendapat pendidikan, adalah tindakan semena-mena dan harus dilawan. Dengan kecerdasan, keberanian, pengorbanan, serta perjuangannya, Rohana melawan ketidakadilan untuk perubahan nasib kaum perempuan. Walaupun Rohana tidak bisa mendapat pendidikan secara formal, namun ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah Belanda yang selalu membawa Rohana bahan bacaan dari kantor. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Rohana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Rohana sudah bisa menulis dan membaca dan berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Saat ayahnya ditugaskan ke Jalan Panjang, Rohana bertetangga dengan pejabat Belanda atasan ayahnya. Dari istri pejabat Belanda itu, Rohana belajar menyulam, menjahit, merenda, dan meraut yang merupakan keahlian perempuan Belanda. Di sini ia juga banyak membaca majalah terbitan Belanda yang memuat berbagai berita politik, gaya hidup, dan pendidikan di Eropa yang sangat digemari Rohana. Kemudian selanjutnya, Rohana Kudus ini bukan hanya sekedar tokoh pendidikan Indonesia, tetapi beliau juga adalah seorang wartawati pertama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pada tahun 1911, Rohana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia yang disingkat dengan KAS di Koto Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan yang disenanginya, Rohana Kudus menulis di Surat Kabar Perempuan Putri Hindia. Ketika dibredel pemerintah Hindia Belanda, Rohana berinisiatif mendirikan surat kabar yang bernama Sunting Melayu, yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Rohana hidup pada zaman yang sama dengan R.A. Kartini, yang mana pada zaman itu sama-sama kita ketahui
akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, pendidikan yang profesional sangat-sangatlah dibatasi. Karya yang dihasilkan oleh Rohana Kudus. Yang pertama, Sekolah Kerajinan Amai Setia pada tahun 1911. Rohana Kudus pendidikan Sekolah Kerajinan Amai Setia di Kota Gadang, Sumatera Barat. Fokus memberikan keterampilan seperti menjahit, merajut, menyulam, dan membuat kerajinan kepada perempuan. Tujuannya memberdayakan perempuan agar dapat mandiri secara ekonomi dan membantu keluarga mereka. Sekolah ini menjadi pelopor pendidikan perempuan yang menggabungkan ilmu, praktik, dan akademik. Yang kedua, pendiri dan editor surat kabar Suting Malaju pada tahun 1912. Rohana Kudus aktif sebagai wartawan perempuan pertama Indonesia. Suting Malaju adalah surat kabar khusus yang menyuarakan isu perempuan. Dalam tulisannya, Rohana membahas berbagai topik seperti pendidikan, hak-hak perempuan, peran dan dalam keluarga, yang pentingnya keterampilan ekonomi. Media ini menjadi salah satu wadah perempuan untuk mendapatkan informasi dan inspirasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Yang ketiga, artikel dan tulisan. Sebagai seorang jurnalis, Rohana Kudus menulis banyak artikel yang memuat gagasannya mengenai kesetaraan gender, perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, kemandirian ekonomi, keterampilan seperti kerajinan tangan dapat menjadi sumber penghasilan perempuan, pendidikan moral, menekankan pentingnya moralitas dan pendidikan alam membangun karakter bangsa. Yang keempat, karya dalam bidang kerajinan tangan. Melalui sekolah Kerajinan Amai Setia, hasil karya dengan tangan para mahasiswanya, seperti sulaman khas Minangkabau dan kerajinan tangan lainnya, dipasarkan hingga keluar Sumatera Barat. Rohana melopori model bisnis berbasis keterampilan lokal untuk memberdayakan komunitas perempuan. Kelima, organisasi sosial. Rohana Kudus juga terlibat dalam berbagai organisasi sosial yang mendukung perempuan. Melalui organisasi ini, ia menciptakan platform untuk diskusi dan pendidikan yang membantu menyebarkan ide-ide kemajuan di antara perempuan pada masa itu. Yang terakhir, inspirasi gerakan perempuan. Meski tidak menulis buku, ide-ide dan perjuangan Rohana Kudus dalam artikel-artikelnya serta kiprahnya di masyarakat menginspirasi gerakan feminisme di Indonesia.